Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan beribu-ribu nikmat. Dan tidak lupa salawat dan salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya. Perkenalkan, nama saya Silvani, NIM 20010200013, Prodi Sosiologi Agama 4A. Isu yang saya angkat yaitu kekerasan terhadap anak dan perempuan guna memenuhi tugas mata kuliah Teknik Retorika dengan dosen pengampu Ria Amelinda Esos M.Ikom. Pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai pengertian kekerasan terhadap anak. Menurut WHO 2002, perilaku kekerasan terhadap anak adalah semua bentuk perlakuan menyakitkan secara fisik ataupun emosional, penyalahgunaan seksual, pelalaian yang mengakibatkan cedera atau kerugian pada kesehatan anak, kelangsungan hidup anak, tumbuh kembang anak, atau martabat anak. Dikutip dari kompas.com, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mencatat laporan kekerasan terhadap perempuan dan anak meningkat dalam kurun waktu 3 tahun terakhir. Berdasarkan Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak, sepanjang 2019 sampai 2021 terjadi peningkatan pelaporan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Kata Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bintang Puspayoga dalam rapat dengan Komisi 8 DPR, Kamis 20 Januari 2022. Berdasarkan angka laporan kasus kekerasan terhadap anak tercatat meningkat dari 11.057 pada tahun 2019, 11.278 kasus pada tahun 2020, dan menjadi 14.517 kasus pada tahun 2021. Jumlah korban kekerasan terhadap anak juga meningkat dari 12.285 pada tahun 2019, 12.425 pada tahun 2020, dan menjadi 15.972. Sementara itu, angka laporan kasus kekerasan terhadap perempuan meningkat dari 8.864 kasus pada tahun 2019, 8.686 kasus pada tahun 2020, menjadi 10.247 kasus pada tahun 2021. Sedangkan jumlah korban kekerasan terhadap perempuan juga meningkat dari 8.947 orang pada tahun 2019, 8.763 orang pada tahun 2020, lalu menjadi 10.368 kasus pada tahun 2021. Kekerasan yang terjadi pada anak banyak adalah kekerasan seksual, sedangkan pada perempuan adalah kekerasan fisik. Bila diperinci, laporan kekerasan terhadap anak terdiri dari kasus kekerasan seksual 45%, kekerasan psikis 19%, dan kekerasan fisik 18%. Adapun perincian kasus kekerasan terhadap perempuan terdiri dari kekerasan fisik 39%, kekerasan psikis 30%, dan kekerasan seksual 12%. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mencegah pelecehan seksual atau eksploitasi terhadap anak. Yang pertama yaitu cari tahu. Kita bisa mencari tahu dan pahami jenis-jenis kekerasan dan yang mungkin akan diterima. Cari tahu dan sampaikan apa yang membuat anak merasa aman dan apa yang membuat mereka tidak nyaman. Dan yang kedua yaitu utamakan keselamatan. Utamakan keselamatan dan perlindungan dari segala bentuk kekerasan ataupun pelecehan seksual terhadap anak, di mana saja dan kapan saja. Ketiga, waspada. Tetap waspada terhadap potensi bahaya yang akan menimpa anak, baik karena kondisi lingkungan, orang sekitar, atau diri sendiri. Cari tahu bagaimana merespon adanya potensi bahaya terjadinya kekerasan atau pelecehan. Yang keempat, mawas diri. Mawas diri dan terus menambahkan informasi terkait hak-hak yang dimiliki anak juga menjadi salah satu kewajiban tertentu oleh orang tua
maupun orang-orang terdekatnya. Posisikan seorang anak pada relasi yang seimbang. Anak juga memiliki hak yang harus dipenuhi. Yang kelima, laporkan. Perhatikan kalau terjadi tanda-tanda kekerasan terhadap anak, lalu laporkan kepada orang yang Anda percaya. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.